Kita itu harus dan wajib meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan selain kepada itu. Min salah satin, kecuali tiga perkara paciringan. Si paciringan eta teh payun-payunan teh nu jadi di etanana teh ku sapertos tina karung goni ditutupanana teh. Pindingna teh itu ibu teh sok kadinya. Nyapan payunan, payun. Hah? Payunan ibu. Eta teh pacilingan anu dikubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya, Kang Daniel dari Al-Hikmah Partabumi Kota Bandung. Alhamdulillah saudara-saudaraku, berkat doa-doa dari saudaraku, saya selalu disehatkan oleh Allah, saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan nikmat yang terbesar, anugerah yang terbesar bagi saya. Selalu disehatkan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun mendoakan kepada saudara-saudaraku yang menonton tayangan ini, semoga saudara-saudaraku selalu disehatkan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya diberkahi. Bagi yang berumah tangga, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Dan bagi yang belum berkeluarga, saya mendoakan semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Tak lupa saudara-saudaraku, saya mengingatkan ya, khususnya untuk pribadi saya, umumnya buat saudara-saudaraku, laksanakanlah kewajiban sholat yang 5 waktu. Dan tak lupa berdoa kepada Allah, meminta perlindungannya dari gangguan jin maupun gangguan manusia. Dan sebaik-baiknya laksanakan juga yang sunat-sunatnya, saudara-saudara. Misalkan sunat tahajud atau qiyamul lail, atau misalkan ya rawatib atau sholat duha dan lain-lain. Nah itu apalagi misalkan saum Senin Kemis. Jadi yang terasa gitu, kalau kita sering melaksanakan pasunatan, yang sunat-sunat, doa-doa itu dikabul sama Allah. Tapi ya mohon maaf saja, ini bukan berarti apa ya, saya itu menceritakan diri sendiri karena sering melakukan pasunatan, tetapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara-saudaraku. Jadi ada manfaatnya itu, ini kan pengalaman. Jadi kalau melaksanakan pasunatan itu seperti Senin Kemis, terus saum ya, terus juga sholat duha, sholat malam, ya doa-doa itu dikabul. Dan saya kan sering berdoa kepada Allah, ya Allah, minta keajaibannya, minta doa-doa saya itu dikabul. Karena kan berhubungannya dengan menolong orang gitu. Ya alhamdulillah, ternyata banyak keajaiban-keajaiban
yang tadinya misalkan sakit parah gitu kan, pulang dari sini atau waktu itu juga gitu sembuh mendadak. Ada yang tidak bisa jalan, alhamdulillah dikabul, bisa jalan lagi gitu. Yang terasa itu sakit-sakit kayaknya di badan, ternyata alhamdulillah gitu kan, langsung ketika dicabut itu atau dia pinta kepada Allah ya sembuh. Dan itu silahkan, misalkan kalau saya menggunakan seperti botol kayak gitu kan, nah itu silahkan, mau percaya silahkan, tidak pun tidak masalah, karena banyak orang yang mengatakan tidak mungkin gitu kan, apalagi jin dimasukin ke botol gitu kan, tidak mungkin katanya. Tapi kan menurut kita tidak mungkin, tapi kalau menurut Allah bisa saja mungkin, karena kita kan hanya meminta kepada Allah gitu kan. Dan yang penting itu adalah sembuhnya gitu, saudara-saudaraku. Yang penting sembuhnya. Dan dalam upaya misalkan masukkan ke botol itu memang tidak sembarangan. Itu kan hanya untuk memindahkan gitu. Jadi berdoa dulu, dipinta kepada Allah itu, ya Allah minta gitu kan. Ada doanya gitu kan. Ada doanya. Nah udah gitu, setelah itu baru ditarik dan ditutup gitu kan. Ditutupnya juga sama pakai bismillah, bahkan saya ditambahin dengan kalimat tauhid dan lain-lain. Karena kan kata Nabi, kalau misalkan kita itu tidak tutuplah pintu itu dengan membaca bismillah. Kalau kita membaca bismillah, setan dan jin itu tidak akan masuk ke rumah tersebut. Nah ini juga sama di botol gitu kan. Jadi untuk minta dirapat itu supaya tidak keluar itu kan, pakai bismillah itu. Nah seperti itu saudaraku. Ya tapi itu kan kembali lagi gitu saudara-saudaraku kepada apa ya, mau percaya mau tidak itu tidak apa-apa gitu kan, tidak apa-apa. Saya kan berupaya dan alhamdulillah kalau seperti itu banyak yang udah tahunan, bahkan puluhan tahun, bahkan itu dulu ada yang 33 tahun terkena gangguan gaib. Jadi katanya itu balik lagi dan udah kemana-mana, tetapi sistem dengan dipindahkan atau ditarik, dimasukin gitu kan ke botol, alhamdulillah hanya sekali langsung sembuh. Itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin sudah diterangkan kan setiap di video itu saya diterangkan ayat-ayatnya. Kita itu harus dan wajib meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan selain kepada itu. Dan saudara-saudara, kalau misalkan kalau menurut pribadi saya itu ya sebaik-baiknya ruqyah itu ya ruqyah syariah, supaya menghindari dari kemusyrikan. Itu kalau misalkan ada yang kena gangguan gaib. Dan kalau misalkan berkenan ya saya minta tolong ya di like, share, komen, subscribe, juga dibagikan, tekan loncengnya gitu supaya berlangganan. Dan insya Allah dananya itu untuk pembangunan pondok pesantren juga Padepokan, karena saya itu mempunyai cita-cita dengan santri itu seperti itu. Insya Allah, karena ustadz kiai itu banyak gitu kan, daripada misalkan mengejar di mana, mendingan di pesantren gitu saudara-saudaraku. Dan memang saya itu ingin punya andil di situ, jadi saudara-saudaraku dapat pahala, dapat jariah gitu kan. Saya pun sama insya Allah. Jadi kan hanya kalau kita meninggal itu yang dibawa diantaranya hanya itu. Ya diantaranya gitu kan, karena kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim, idza matal insanu, jika seseorang meninggal dunia, inqata amaluhu, putus amal-amalnya di dunia, ila min salasatin, kecuali 3 perkara, sodakotin, jariatin, mimbadihi. Nah jadi bahasanya gitu, sodakotin, jariatin, sedekah jariah yang mengalir pahalanya. Yang mengalir pahalanya itu membangun pesantren, madrasah gitu kan, itu mengalir pahalanya.
ilmu yang dimanfaatkan. Wawalidin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh. Nah, jadi yang akan dibawa sama kita nanti ketika meninggal itu katanya ya, kata Nabi itu ya 3 perkara itu. Ya mungkin mudah-mudahan saudara-saudaraku juga tertarik, tergerak hatinya. Kalau ada yang orang-orang yang membangun pesantren, membangun masjid itu, ya silakan, jariah. Ya, itu kesempatan. Ya, yang ketika meninggal harta benda itu tidak akan dibawa sama kita itu. Hanya amal-amal ketika kita itu di dunia, saudara-saudara. Nah itu jadi diantaranya itu diantaranya yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ya mungkin sekarang saya pun akan menampilkan saudara-saudara video yang ini juga sama, sudah nenek-nenek atau sudah tua, tapi alhamdulillah ketika diobati, ketika itu langsung sembuh gitu. Itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan saudara-saudaraku ini saja ditonton videonya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang memang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, saudaraku, maklum manusia itu kan tidak sempurna. Ya, silahkan ditonton saja videonya. Kayak ada ini kan teh balik kadinya Mas. Batu kering. Mah. Pasti kendinya mah. Terus kan? Mah. Encok. Darah ain sabaranya. Enak puyang teh? Itu yang Mas Kinten. Entenya ada lungsur 1/20. Berarti namanya. Ya, ini mah terus lungsur, darah tinggi sering, gimana sering darah tinggi, kebasnya ya asam urat, rematik, sendi ya nyari kan, nyari. Tapi dikekeun karos. Karosnya ngan sering bahal gitu ya. Sering bahal unggulnya. Ada orang lulusannya cangkel ngeureunnan. Gelisah kesang tiis mah kerit ngat dingin kerit. Teh tina aduh jantung teh stabil teh. Ya mudah ku Allah dikabul atuh Bu. Iya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Mana sih anak katanya? Ya, seperti
Cok luruskan kaki na sampai na. Tah, mampeng. Unsur gaib nama di dia, beuna. Tadi dicek di mana? Benar. Eta nu matak ka ibu gelisah gitu. Ya, terus kadang-kadang sok teh nya nya gitulah. Riwang cing satu pararugu pikiran naon. Teu konsen. Ya berat tuh. Abah itu nyeri kan. Cok. Cok raros ke daerah. Kumakieukeun ada hampang teu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Kudu ka Ustaz Danu jauh, Ustaz Deni. Danu Deni nya. Danu Deni-nya. Beda seeutik. Jauh masuk tengah-tengah kan Ustaz Deni. Ya we Ustaz Deni. Mastaka kitu tah hampang teu? Berat teu. Hampang. Tuh, mastaka cenah hampang. Hayong hampang pisan. Ayo. Mastaka na simpen. Tong aya mastaka ge hampang. Sapanangan kitu kan lurus ya. Lurus kan. Kaluhur Bu. Nah, gitu. Oh, dina ieu aya energian tah. Oh iya, aya energian. Tesan ke Sangti segala rupa. Sok mulai hampang teu tanganna. Sampai mah. Hampang ayeuna mah. Hampang. Jadi naon Cing urang ieu batukna nya. Ya. Cobain nangtung urang ieu. Sok coba hampang tuh Bu. Cok hampang tuh. Rawas eta tah gitu. Terus maksudnya tah gitu ke kiri ke kanan sampena. 1 2 3 siap gerak. Udah di kuduna di musik TikTokan sok calik. Insya Allah unsur gaib nama tos dicanak dicabut mugia Allah kabulkeun. Jadi teresah gelisah deui paling oge rasa gelisah teh lamun teu gaduh acis. Nya pasti eta mah nya. Nah, eta mah sering angkerna karunya. Mendingan kadiekeun aya botol atau aya cai mah jeneng kan katur cur we ka abdi sok. Oh itu just. Gelasna we kadiekeun. Pasok. Itu atuh. Ya sina kasedot heula sok sadayana. Alhamdulillah.
Aya balong. Aya balong. Ilmu Nah, gitu. nya aya balong. Balong teh laukan. Iya, baik. Sanes eta maksudna teh gitu kan. Jadi kieu aya paciringan. Si paciringan eta teh ti payun-payunan teh nu jadi di etanana teh ku sapertos tina karung goni ditutupanana teh. Gitu. Pindingnana teh. Eta teh daerah mana? Bugal. Bugal. Sanes kitu ibu teh sok kadinya. Nyapan payunan. Hah? Payunan ibu. Eta teh pacilingan anu di kubur gitu kan. Payun mah aya gitu. Nya teh payun. Balong teh eta teh ditutupna teh sapertos ku karung goni apa? Karung goni. Ya. Nah, terus gitu memang daerah kapungkur gitu. Memang aya. Aya teh gitu nah. Aya. Tangkal kalapa nya teh aya. Nya, tangkal kalapa naon gitu. Naon abdi nyembatkeun sapertos kitu, gitu kan. Bisi lepat ya kan dicanakna ti ditu. Jadi nu ibu nu ngiring teh atau nu masuk teh tiasa dibilang ti dinya maksud teh. Dinya mah emang ditulis gitu. Daerah eta. Gitu. Bisa. Terus diki padahan. Sok eut. Gitu. Bismillah. Anakkeun bumi. Nah, ayeuna abdi beuneu naros. Satosna eut deg-degan. Henteu anger maot keneh wae. Can hirup ieu mah. Anger ieu mah. Nyebut teu deg-degan. Kumaha ieu aneh. Apa jalmi anu hirup mah sadar ge deg-degan, Bu. Ma, aduh si mama aing. Nanti betul teh hangat, es bapak teh berkesannya. Oh, sia teh dah hirup teh kan. Apa si bapak teh kaselam merenya ngadu ngeluh bener. Betul mah teh hangat, es bapak teh kaselam bener. Oh, dah sia teh hirup. Teh kuatir ditarikan si bapak. Es bapak kan bener mah poe bener poting di bapak. Darah normal alhamdulillah terus normal ieu mah. Mugia darahna tuh tetap anger normal gitu. Batu tinggal sakedik deui batuk oge mugi we kalau didamelkeun batuk sendi terus lumayan terus nyerepet gitu. Mudah-mudahan atuh tiasa jual nerelang lompatnya gitu. Kayak gue ya teh kesah ya. Jadi gue sabaraha hari berarti? Hah? Ya angger sebeta-betaran lagi atuh di bumi nyalira mah angger. Geus bumi da saung asa. Kumaha tah? Namun eta Mun dieu jojol non teh lah ayeuna mah jual biasa-biasa. Alhamdulillah. Jual biasa-biasa teh teu bantang ka bumi ka ditu. Sabab ieu nu teh emutanana anu di bumi bieu terus dieutkeun. Apaan ngalayang wae ka ditu. Hah? Tak naroskeun aya. Apaan alasanna teh nginang-nginang nya. Nginang-nginang can benar cek bapaknya cek ate. Sok we mah di dieu panggulikeun ku abdi ke tanah. Mah ka cicing di dieu da kituan mah teu kesal anger we nya. Sekali deui kanggo nutup badana itu sampang mah. Ibu terus udah ringan badan. Hah? Terus ringan, udah ringan badan. Alhamdulillah. Kepala terus teu puyeng nya. Terus punggung ayeuna ringan, hampang. Terus ieu terus plong ayeuna hate. Mana henteu ruwet teh ayeuna mah terus kemplong. Henteu nya. Kaki ringan. Alhamdulillah. Keajaiban ti Allah. Biasa lalamina nya. Jadi nama orang tetepkeun gitu. Orang tetepkeun mugia tah sapertos kieu. Teras gitu. Ibu teh. Dan ya atas gitulah untuk intina nama orang tetepkeun we ayeuna mah. Alhamdulillah. Kun payah. No.
Jadi dia naik jadi tuh mentok sih itu. Nah, alhamdulillahnya ya parantos rengse beri bener ros deui ayeuna. Ibu deg-degan teu? Deg-degan, alhamdulillah. Tah ayeuna bener ros ninggal Mang Apeng deg-degan teu? Deg-degan. Nah, bener. Berarti hirup ayeuna mah. Tadi berarti teu hirup. Ibu teh deg-degan. Deg-degan Mang Apeng ningali Mang Apeng deg-degan, teu ningali Mang Apeng ge deg-degan. Berarti kan normal. Jadi kan iya nun teh teu ninggal Mang Apeng deg-degan, ninggal Mang Apeng deg-degan anggar berarti normal gitu. Ninggal abdi kan deg-degan. Bahkan teu ninggal abdi oge deg-degan nya. Tah eta berarti hirup. Deg-degan banget. Good. Nah, jadi suatu saat aya kenangan ibu teh yang anak incu. Nah, kenangan anak incu mun itu abdi di video. Jadi lamun suatu saat gitu kan umur mah teu terang gitu nya. Jadi tah ieu cenah si emak teh gitu. Nini teh keur seserian, keur ngeceng si Mang Apeng gitu. Siapa dah kalau nggak tahu nanya, mana itu nggak tahu. Alhamdulillah saudaraku yang berbahagia barusan telah menyaksikan video pengobatan yang dimana mungkin untuk sebagian orang ada keanehan karena bisa sembuh. Nah itulah tadi yang diterangkan di awal, ya seperti itulah. Nah, apapun yang tidak mungkin kalau menurut Allah bisa jadi mungkin gitu. Dan selalu kalau saya pribadi ya selalu setiap beres sholat minta keajaiban, minta dikabulnya kalau menolong orang itu. Nah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan berkenan ya. Kalau berkenan ya silahkan minta bantuannya ya, ini minta bantuannya ya, silahkan di like, share, komen, subscribe, juga ditekan loncengnya untuk berlangganan. Mudah-mudahan dengan dibagikan pertama saya bisa menolong orang lagi, lebih banyak yang menolong orang lagi. Tapi tidak mesti, tapi meskipun saya ngomong seperti itu tidak mesti kepada saya. Yang intinya kalau misalkan ada yang seperti itu ya silakan diobatin saja atau diruqyah saja. Karena kalau penyakit susah sembuh biasanya memang ada gangguan gaib juga gitu kan saudara-saudara. Nah, tak lupa saya itu saudara-saudaraku punya produk namanya itu Herbal Partabumi, insya Allah sangat mujarab untuk penyakit medis. Jadi untuk berbagai macam penyakit ya itu sebanyak yang tertanggulangi. Nah itu karena ramuan yang satu dengan satunya atau rempah satu dengan rempah satunya itu saling berkaitan, juga sangat pas ukurannya, akhirnya menghasilkan herbal yang sangat mujarab. Insya Allah mujarab. Apalagi untuk seperti asam urat, matik, ya dan lain-lain lah. Banyak sekali khasiatnya saudara-saudaraku, dan banyak sekali orang-orang yang merasakan kesembuhan syariatnya dengan Herbal Partabumi. Nah, izinnya sudah lengkap, rasanya pun enak. Itu diseduh seperti kopi. Ya, kenapa disebut rasanya enak? Karena seperti kopi. Rasanya pun seperti kopi, manis itu. Itu dari akar ilalang. Nah, saudara-saudaraku, mungkin kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan saya bisa menampilkan lagi video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau omongan saya yang tidak berkenan atau ucapan saya yang tidak berkenan yang dapat menyinggung saudara-saudara sekalian.
Saya tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.